warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bertemu lagi dalam pelajaran tematik kelas 5, tema 3, subtema 1, pembelajaran 2. Teman-teman bisa siapkan buku tema 3-nya beserta alat tulisnya ya. Kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kali ini adalah tentang pentingnya sarapan. Sarapan penting bagi tubuh kita. Sarapan yang sehat memberikan energi bagi tubuh kita. Beberapa manfaat sarapan bagi tubuh kita diantaranya 1. Memberi nutrisi yang dibutuhkan tubuh. 2. Melindungi tubuh dari serangan penyakit. 3. Meningkatkan kemampuan kognitif otak. Selain mengkonsumsi makanan yang sehat, minum air bening juga sangat penting bagi kesehatan kita. Jadi teman-teman jangan lupa minum air putih ya. Selanjutnya kita akan membahas iklan. Iklan memiliki fungsi untuk mempromosikan sesuatu. Di dalam iklan terdapat kata kunci serta gambar yang mendukung kata kunci tersebut. Kalimat yang menarik dan mudah dipahami serta gambar yang menarik menjadi hal yang penting dalam sebuah iklan. Kalimat yang bersifat persuasif atau mengajak sangat penting untuk ditampilkan. Kalimat tersebut bertujuan untuk menarik minat pembaca akan maksud yang ingin disampaikan pada suatu iklan. Coba teman-teman perhatikan gambar iklan di samping. Perhatikan gambarnya, tulisannya, dan kata kuncinya. Beberapa hal yang dapat kita pelajari dari iklan di samping adalah 1. Yang seharusnya terdapat dalam sebuah gambar iklan adalah gambar yang menarik dan mendukung kata kunci dari iklan. 2. Kata kunci dari iklan di samping adalah pentingnya air. 3. Makna dari kata kunci dan tersebut adalah tubuh menjadi sehat karena asupan air yang cukup. 4. Iklan di samping menceritakan tentang pentingnya air untuk tubuh kita. 5. Iklan ditujukan kepada semua orang. Dan 6. Kalimat yang digunakan sederhana dan jelas. Salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Makanan yang telah dimakan akan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi, komponen penyusun sel dan jaringan, serta nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan merupakan salah satu sistem kompleks yang terdapat dalam tubuh kita. Sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Dalam hal ini, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari makanan. Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Keberadaan zat-zat sisa tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Berikut ini adalah proses pencernaan makanan pada manusia. 1. Proses memasukkan makanan ke mulut. 2. Proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. 3. Proses menelan makanan di kerongkongan. 4. Proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. 5. Proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus. Dan 6. Proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Berikut ini adalah diagram sistem pencernaan manusia. Kita awali dari makanan yang dimakan melalui mulut. Pada mulut terjadi proses pencernaan secara mekanis oleh gigi serta secara kimiawi oleh enzim amilase. Makanan yang ada di mulut kemudian ditelan melalui kerongkongan. Pada kerongkongan, makanan didorong ke lambung oleh gerakan peristatik. Dari kerongkongan, makanan menuju lambung. Pada lambung, makanan akan dicerna atau diproses melalui dua cara. Yang pertama, secara mekanis, makanan dilumat oleh dinding lambung. Dan secara kimiawi, makanan akan dicerna oleh enzim adalah enzim pepsin, renin, serta asam klorida. Dari lambung, makanan menuju usus halus. Pada usus halus, terjadi proses pencernaan secara kimiawi oleh enzim dan penyerapan sari-sari makanan. Setelah dari usus halus, kemudian menuju usus besar.
Pada usus besar terjadi penyerapan air dan pembusukan makanan dari usus besar. Terakhir, setelah makanan melalui proses pembusukan, maka sisa-sisa makanan tersebut dikeluarkan melalui anus. Setelah tadi kita mempelajari diagram proses pencernaan pada manusia, ada beberapa pertanyaan dan jawaban yang perlu kita pelajari. Pertanyaan pertama adalah, apa saja fungsi umum dari sistem pencernaan manusia? Jawabannya, mencerna segala macam makanan dan minuman yang masuk ke tubuh kita melalui serangkaian proses pencernaan. 2. Apa yang akan terjadi bila salah satu organ dalam sistem pencernaan tidak berfungsi dengan baik? Jawabannya, maka jika salah satu organ sistem pencernaan rusak atau tak berfungsi, maka makanan yang kita makan akan sulit untuk dicerna di dalam tubuh dan bisa menimbulkan penyakit. Selanjutnya kita akan mempelajari perbandingan organ pencernaan sapi dan manusia. Ada persamaan dan perbedaannya. Perbandingan yang akan kita bahas adalah yang pertama organ. Persamaannya adalah sama-sama memiliki gigi, memiliki lambung, dan memiliki air liur. Perbedaannya adalah manusia memiliki gigi taring yang kuat dan tajam, tetapi mereka tumpul pada sapi. Lambung sapi adalah rumen kompleks, tetapi lambung manusia adalah organ yang sederhana. Sapi menghasilkan air liur lebih banyak daripada manusia. Dalam proses pengunyahan makanan, persamaannya adalah makanan dikunyah untuk dihaluskan dengan gigi geraham. Perbedaannya, sapi mengunyah makanan sebanyak 2 kali, sedang pada manusia makanan dikunyah dan ditelan. Proses penyerapan sari-sari makanan. Persamaannya adalah proses penyerapan sari-sari makanan menggunakan enzim. Perbedaannya, sistem pencernaan manusia memiliki enzim untuk mencerna protein tetapi tidak pada sistem sapi. Sapi yang hanya bisa mencerna karbohidrat seperti selusa di rumput. Manusia memiliki sistem pencernaan yang lebih panjang daripada yang dilakukan sapi. Sapi melakukan pengunyahan ulang sebelum makanan diserap, sedangkan manusia tidak. Dan yang terakhir, mengenai proses pengeluaran, persamaannya adalah dikeluarkan melalui anus. Perbedaannya, feses manusia adalah berwarna kekuningan, tetapi hitam kehijauan pada sapi. Pada sapi, fesesnya belum mengalami pembusukan dengan bantuan bakteri Escherichia coli di usus seperti pada sistem pencernaan pada manusia. Selanjutnya kita akan mempelajari tangga nada lagu dan ciri-cirinya. Pada teks berikut, kita akan melihat lagu Mars Hidup Sehat. Dalam lagu Mars Hidup Sehat, di atas terdapat tangga nada tertentu. Tangga nada sendiri terbagi atas tangga nada mayor dan minor. Lagu Mars Hidup Sehat memiliki tangga nada mayor karena lagu Mars Hidup Sehat bersifat riang gembira. Berikut ini adalah ciri-ciri lagu dengan tangga nada mayor. 1. Lagunya bersifat riang gembira. 2. Terdengar bersemangat. 3. Umumnya diawali dan diakhiri dengan nada do. Contoh lagunya Indonesia Raya dan Ampar-Ampar Pisang. Berikut ini adalah ciri-ciri lagu dengan tangga nada minor. 1. Lagunya bersifat sedih. 2. Terdengar kurang bersemangat. 3. Umumnya diawali dan diakhiri dengan tangga nada la. Contoh lagunya adalah Ibu Kita Kartini dan Bubui Bulan. Terima kasih teman-teman telah menyimak video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.